Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kelas kita dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, berhubung ini masih suasana Lebaran, ya saya ucapkan selamat Idul Fitri buat semuanya. Maaf lahir batin, ya. Semoga apa dari Ramadan kemarin itu semuanya menjadi lebih baik kan gitu ya. Terus juga liburnya saya rasa udah sangat panjang sekali, 2 minggu, ya kan? Berarti 2 minggu lah ya. Ya harusnya sudah cukup lah untuk merefresh ya, pertemuan sebelum libur kemarin itu separuh semester, sekarang juga separuh semester sehingga ya harusnya sudah apa bisa menjadi refresh biar di sisa semester ini bisa lebih semangat lagi untuk bisa belajar eh, di sisa semester ini. Oke, untuk mata kuliah praktek sistem teknik digital ya, mata praktek teknik digital, kita melanjutkan. Melanjutkan bagian yang rangkaian sekuensial. Ya, jadi sedikit lagi gerbang logika dasar ini kemudian bisa dikombinasikan atau dirangkai menjadi dua jenis, rangkaian kombinasional dan sekuensial. Nah, sekarang kita masuk ke sekuensial. Flip flop sudah kita pelajari, SR dan JK. Kemudian ada pengembangannya lagi yaitu D flip flop. Ya, dan nanti terakhir T flip flop. Saya rasa di pertemuan kali ini kita langsung double aja dua karena ini sangat singkat gitu ya. Em, dan mirip sehingga nanti bisa kita gabungkan aja. Jadi D flip flop dan T flip flop itu adalah pengembangan dari flip flop sebelumnya. Ya, semuanya itu bermuara dari atau pengembangan dari SR flip flop. Jadi kalau kalian nanti disuruh membuat suatu flip flop misalnya J ataupun D ataupun T, itu semua flip flop itu bisa dibikin dari SR flip flop. Ya, jadi pastikan SR flip flop dasarnya itu kalian ya. Sehingga nanti ketika ada soal misalnya kalian disuruh membangun sebuah rangkaian di flip-flop, ya sekali lagi ya itu bisa salah satunya dibangun dengan menggunakan eh, SR flip-flop. Nah, untuk D flip-flop kita bisa bangun ya tadi saya katakan dengan menggunakan SR flip-flop yang basic ya dengan ada tambahan. Nah, di sini D ini maksudnya apa sih? Ya, jadi kalau yang kemarin-kemarin kan ada definisinya ya SR ya set reset. Nah, D ini juga ada dari mana D itu berasal gitu ya namanya ya. Jadi dia pinnya itu bisa dikatakan data. Ya, jadi kalau nanti dilihat pinnya itu data, itu jenis flip flop biasanya itu termasuk yang D flip flop. Kemudian kalau dari rangkaian ini ada dua jenis. Yang pertama inverter ya dengan menggunakan inverter jadi datanya dibalik. Yang satunya tanpa inverter. Oke, coba kita lihat untuk simbolnya ya mirip dengan yang lain, tapi yang perlu diingat karena D flip flop ini inputnya cuma satu, ya hanya data saja atau D saja, sehingga ya di bagian sisi kiri atau bagian input ya cuma satu aja. Berbeda dengan dua flip flop sebelumnya, SR flip flop sama JK flip flop itu inputnya ada dua. SR itu satu gitu ya, J dan K itu juga satu-satu. Nah, untuk yang D flip flop itu inputnya hanya satu, D saja. Ya tentu ada tambahan yang lain ya, clock. Jadi clock ini yang digunakan nanti untuk proses sinkronus kapan si flip flop itu bekerja. Terus outputnya semua flip flop tuh outputnya seperti ini ya, ada key dan key not.
key ya secara keynote itu secara umum ya kebalikan dari key gitu ya. Nah, kemudian cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya D ini cuma punya eh, dua kondisi. Suara apa tuh? Ya, cuma punya dua kondisi. Yang pertama seperti SR flip flop, yaitu kondisinya adalah set dan reset. Ya, jadi kondisinya cuma itu. Kapan dia set? Ya ketika D-nya dikasih satu. Kalau itu aktif high kan gitu ya. Kalau nanti inputnya aktif low, berarti outputnya set itu ketika D-nya dikasih nol kan gitu. Tapi kalau di sini kita ngomong yang aktif high gitu ya. Ya, nih. Jadi kalau inputnya nol, ya outputnya juga nol. Inputnya satu, outputnya juga satu. Jadi kalau saya ngomong input itu ya D gitu ya. Kalau saya ngomong output itu yang key. Karena keynote itu kebalikan dari key gitu ya. Nah, kapan itu tidak terjadi perubahan? Ya ketika clock-nya tidak apa namanya? Ya tergantung dia jenisnya apa. Kalau dia jenisnya positive going trigger ya atau apa nama lain dari positive going trigger? Nama lainnya apa? Apa? Rising edge. Ya, jadi nanti kalau dalam soal itu macam-macam ya. Ada kayak kata-kata rising edge gitu ya. Ada kata-kata positive going trigger. Jadi silakan itu harus benar-benar dipahami. Karena itu nanti kalau kalian salah udah pasti hasilnya semua salah. Ya, karena kebalikan ya. Kalau PGT atau positive going trigger ya, sehingga untuk D flip flop ini akan bekerja ketika mendapatkan transisi clock dari 0 ke 1. Nah, ketika ada transisi dari 1 ke 0 nah, atau yang NGT seperti ini ya nggak ada perubahan ya atau nilainya nggak berubah. Jadi kondisi di flip flop ini hanya ada dua, yaitu set dan reset. Ya, jadi gampang sekali. Nah nanti bisa dikembangkan juga jadi dalam pengembangannya ya bisa berbentuk master slave seperti yang udah dipelajari kemarin di apa yang ada master slave-nya JK ya. Nah JK juga ada yang master slave. Nah, itu nanti bisa diamati. Untuk IC-nya salah satunya adalah 7474 dia awal D flip flop kakinya 14. Di sini ada D flip flop yang pertama, di sini ada D flip flop yang kedua. Ya. Dan kalau jenis lainnya masih banyak ya. Kalau yang 4 isi 4 IC 4 flip flop itu ada 74175. Terus ada yang 8 juga ya 74273. Nah, kita coba lihat ya. 74273. Kira-kira ada berapa isinya atau kakinya? Yang jelas banyak ya, karena dia 8 D flip flop. Nah, ini ada 8 D flip flop. Jadi kakinya ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi yang perlu dilihat di sini, outputnya yang ada hanya saja. Tidak ada keynote-nya. Kalau yang 7474, mana tadi? Outputnya disediakan ada dua. Key dan keynote. Gitu ya. Nah, jadi tentunya ini menyesuaikan kebutuhan. Ya, dan jangan lupa semuanya ini ada sesuai kebutuhan, kemudian dicari datasheetnya seperti apa. Terus di sini ada keterangannya ya, with preset and clear. Nah, itu harusnya dibaca detail. Apa maksudnya? Jadi kalau clear ini ketika diaktifkan, nah ini kalau ada tanda topi di atas ini artinya apa? Hah? Aktif low. Jadi ketika aktif ini harus dikasih nilai berapa? 0. Jadi kalau di sini dikasih 0, maka clear ini akan aktif. Nah, apa fungsinya? Sebenarnya ada di datasheet. Fungsinya untuk mengeklirkan kondisi dari flip flop ini. Apa artinya mengklirkan? Nilai key-nya sama dengan 0. Ya, itu kondisi clear-nya. Ya, nanti bisa dicek di datasheet-nya ada. Nah, masing-masing punya sendiri-sendiri. Dan ada yang preset. Nah, ini preset ini fungsinya buat apa? Nah, nanti silakan bisa dilihat di datasheet dan kemudian nanti bisa dipraktekkan.
Sehingga nanti kita bisa membuat suatu pengembangan rangkaian dengan menggunakan D flip-flop. Ya, yaitu counter. Counter, kalau counter itu berarti apa? Bahasa Indonesianya apa? Pencacah ya, pencacah. Yang hitung lah. Tuh, 2, 3, 4 gitu ya. Dan namanya counter itu kalau dalam digital pasti ada batasnya. Ya nggak mungkin counter counting dia sampai 1 juta, 100 juta, 1 miliar, nggak mungkin. Pasti dia ada batasnya biasanya. Nah, salah satunya ya sebenarnya bisa aja dibikin 1 juta ya, tapi itu pengembangan dari counter yang basic gitu ya. Nah, counter yang basic biasanya ya dia pembaginya 2. Kalau pembagi 2 berarti dia bisa ngitung maksimal sampai berapa? Sampai 2 nilai aja. Ya, nilainya berapa? 0 sama 1. Habis itu gimana? 0, 1, 0, 1. Bisa mengcounting nilai 0 dan 1 aja. Dilihat dari ini, ya. Dia nilainya 0, kemudian 1, 0, 1 lagi. Ini outputnya. Jadi kalau eh, kita rangkai seperti ini, output keynote-nya dihubungkan lagi ke D, sehingga mendapatkan input, kita akan mendapatkan rangkaian ini adalah rangkaian yang bisa kita katakan adalah counter yang pembaginya sama dengan 2. Ya, jadi outputnya kalau counter pembagi sama dengan 2, outputnya itu ya cuma ada 2 nilai. Habis 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tanpa ngurusin inputnya. Inputnya udah nggak diurusin ini ya. Ini hanya tinggal ngasih clock saja. Ya. Jadi kalau di komputer kita tahu CPU itu satuannya apa? Salah satunya gigahertz kan gitu. Kalau kalian beli CPU misalnya CPU Intel atau Ryzen gitu kan, mau rakit sendiri komputernya pasti baca spesifikasinya, kemudian ini apa nih kecepatannya berapa kan gitu biasanya ya, 4,3 GHz ya, misalnya 5 GHz kan. Nah itu artinya apa sih sebenarnya? Yaitu clock ini maksudnya. Jadi CPU itu selalu berdetak untuk ngapain? Ya menggerakkan salah satunya komponen yang namanya counter ini. Di dalamnya pasti ada counternya. Nah ini yang paling sederhana ya. Jadi kalau mau menjalankan aktivitas untuk melakukan counting 0 sampai 1 gitu ya, atau 2 pembagi, ya berarti nanti pakai rangkaian seperti ini. Karena counternya udah jalan otomatis. Nah, semakin cepat frekuensinya, berarti artinya semakin cepat outputnya juga bisa dihasilkan. Maka kenapa prosesor itu kalau semakin tinggi, misalnya 5 GHz, 6 GHz gitu ya, itu dia semakin kenceng. Karena setiap satu kali prosesnya, dia lebih kenceng dibandingkan dengan yang misalnya 1 GHz. Ya, yang 5 GHz secara teori ya bisa 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan 1 GHz kan gitu. Ya, ini udah 5 kali proses, ya 5 kali clock gitu ya. Kalau 5 kali clock berarti artinya untuk rangkaian counter ini aja berarti udah bisa menghasilkan 2,5 kali output. Ya, karena 5 clock ini kan satu clock itu kan satu satu bukit satu lembah gitu ya, satu periode ya. Sorry, berarti kalau 5 kali clock ya berarti 5 kali output. Nah, kalau yang 5 GHz itu 5 kali output. Yang 1 Hz, 1 GHz waktunya sama, tapi ini baru 1 kali clock. Ya, sehingga 5 output dibandingkan dengan 1 output. Nah, itulah dasar kenapa prosesor yang punya clock lebih tinggi itu lebih kenceng karena salah satunya ini. Ya. Ya, jadi clock di sini itu kalau nanti diimplementasikan salah satu untuk CPU, ya itu berkaitan dengan kecepatan dari prosesnya seperti apa. Nah, kemudian pengembangannya ini juga bisa digunakan untuk data latch. Ya. Data latch itu apa? Latch itu apa kemarin? Apa artinya latch? Waktu kita mempelajari SR flip-flop ada tuh definisi latch, ya nggak? Apa itu latch? Apa definisi latch? Latch ini tinggal searching latch. Artinya ya.
Pasti banyak definisinya. Kita cari yang sesuai. Nah, dari sini ini apa yang kira-kira sesuai ini? Ini bahasa Inggrisnya aja nih. Memalangi, mengancing, dan seterusnya. Kira-kira apa? Ya, atau definisi lainnya paling gampang apa? Coba buka SR Free Flop kemarin. Kemarin di tabel ada tulisannya let's tuh. Apa itu artinya let's tuh? 4 bit data latch. Apa artinya? Ya, dari sini kelihatan ya. Artinya memalangi, mengancing, kunci. Ya, itu definisi-definisi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau nanti dibawa ke ranah sistem elektronik, let's itu artinya apa? No change. Tidak ada perubahan, tetap. Nah, sehingga apa maksud dari rangkaian 4 bit slash ini? Rangkaian yang outputnya sama dengan data sebelumnya. Itu ya. Jadi apa yang dimasukkan lewat 4 bit data input ini ketika kemudian di clock nanti akan hasil sama dengan outputnya. Ya, itulah kemudian dasar dari pembuatan memori. Dia bisa menyimpan data sebelumnya. Ya, kenapa bisa di data sebelumnya? Ya, karena outputnya sama dengan input sebelumnya. Ya, kan dasar memori itu seperti itu. Dia bisa mengingat, ya, mengingat output input sebelumnya apa. Ya udah tinggal dikeluarkan aja. Di konsep dasar memori seperti ini. Ya, bayangkan ini kalau misalnya aja kamu rangkai menjadi bertingkat-tingkat. Ya, dia bisa menyimpan data 10 kali sebelumnya, data 20 kali sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi memori itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menyimpan data. Ya, data apa? Data sebelumnya mestinya. Sama dengan manusia, manusia bisa belajar, kemudian dia bisa mengingat apa yang sudah dia pelajari di masa lampau. Ya, kita nyimpannya di otak. Ya. Karena kita nggak tahu cara kerja otak gimana, ya orang elektronika mencoba mendesain kira-kira dengan prinsip hasil yang sama dengan memori. Maka kenapa dia dinamakan memori gitu ya? Karena ya dia bisa nyimpan memori, dia bisa nyimpan data. Ya prinsip dasarnya seperti memori, gimana bentuk rangkaiannya? Ya, akhirnya manusia berpikir oh, seperti ini kayaknya bisa. Ya, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya makanya nanti memori ya dalam artian memori yang sebenarnya ya memori card ataupun mungkin eh, apa RAM ya random access memory, kemudian ada ROM read only memory, kemudian ada storage ya yang sifatnya juga sama dengan memori tapi dia yang lebih versatile gitu ya. Nah, itu dasarnya mulai dari pengembangan dari digital logic yang kita pelajari ini. Nah, ini bisa dikembangkan lagi lebih lanjut ya. 8 bits data latch ini IC-nya salah satunya bisa dipakai adalah 74 373. Ya, di dalamnya ada 8 D flip-flop. Ya, tapi ini sudah lebih difungsikan sebagai data latch. Ya. Nah, itu adalah penjelasan kaitan dengan D flip-flop. Nah, lanjut kita ke T flip-flop ya. Jadi pengembangan selanjutnya dari flip-flop itu adalah T flip-flop. Baru nanti kita akan mempelajari selanjutnya yang ada register, counter, ataupun kita bisa mengkonversi dari flip-flop ya. Nah, T flip-flop ini konsepnya mirip dengan D flip-flop. Sekali lagi, semua flip-flop itu bisa dikembangkan dari S flip-flop ataupun ya JK flip-flop juga dikembangkan dari SR flip-flop. Jadi semuanya bisa dikembangkan dari SR flip-flop. Kenapa? Makanya kita belajar SR flip-flop terlebih dahulu. Ya, nggak mungkin kita langsung
T flip flop atau JK flip flop ya, karena dasarnya itu mulai dari konsep set dan reset. Kemudian dari JK flip flop kita ini basicnya yang kemarin ya udah kita pelajari, kita bisa bangun menggunakan NAND ataupun NOR ya. Kemudian ini penjelasan ulang ya dari JK flip flop ya. Sehingga bisa di apa namanya? Dirangkai lebih lanjut sehingga inputnya nanti kita bisa bikin jadi satu. Dinamakan T flip flop. Kenapa dinamakan T flip flop? Karena T ini juga ada artinya, yaitu adalah toggle. Apa artinya toggle? Saklar toggle. Apa? Ya, nanti silakan coba dicari tuh apa definisi dari toggle ya. Nah, toggle flip flop ini atau T flip flop ini pengembangan dari atau variasi dari JK flip flop. Jadi kalau JK flip flop kemudian dikembangkan, kita bisa membangun sebuah flip flop yang baru. Nah, ini simbolnya ya. Kalau JK flip flop itu seperti ini. Sebenarnya simple. Apa yang dilakukan terhadap JK flip flop untuk membangun T flip flop? Kita tinggal menggabungkan inputnya saja. Jadi kalau inputnya dijadikan satu seperti ini, kita akan mempunyai konsep flip flop yang baru, kemudian dinamakan T flip flop. Ya. Nah, T flip flop ini outputnya, nah ini agak unik. Ya. Jadi kalau kita berikan input satu terus seperti ini, kemudian kita kasih clock, outputnya di ini PGT ya. Ingat ini PGT ya. Tidak ada lingkarannya di sini, berarti artinya dia positif going trigger gitu ya. Nanti kalau ada lingkarannya di sini, nanti artinya dia negatif going trigger gitu ya. Nah ini ada tanda panah ke atas, ini juga mendefinisikan bahwa transisi atau perubahannya prosesnya itu terjadi ketika ada transisi dari 0 ke 1. Ya, kemudian ditarik garis bantu ke bawah untuk memudahkan pengamatan untuk timing diagramnya. Nah lihat, untuk T flip flop itu outputnya ya, outputnya itu adalah kebalikan dari output sebelumnya. Jadi kalau inputnya satu, ya ketika diberi sekarang misalnya outputnya 0, nanti ketika dapat clock lagi outputnya sekarang jadi satu. Jadi dia berubah. Ya, ada tabelnya nggak? Nah ini ya. Jadi kalau dapat clock, ya kalau inputnya 0 udah pasti 0 ya. Nah, kemudian kalau dapat clock lagi, inputnya 0, dia berubah. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Saya nggak tahu, pelajari belum di teorinya? Harusnya sudah ya. Boolean, persamaan boolean, udah kan ya. Nah, nanti juga bisa kita mendapatkan hasil-hasil ini dari persamaan booleannya ya. Ya, untuk yang output key, ya key itu ini sama dengan T dikali dengan key node ditambah T node dikali dengan key. Ya, ini ekspresi lainnya lah. Ini juga nanti akan membantu kita dalam kalau ingin membuat jenis rangkaiannya. Ya, ini bisa diturunkan sehingga nanti kita bisa membangun jenis rangkaian yang bermacam-macam ya dengan berbagai macam gerbang logika. Jadi hanya terpaku pada apa gerbang yang sudah kita pelajari gitu ya. Nanti bisa dikembangkan dari gerbang logika yang lain. Nah, kita juga bisa membangun T flip flop dengan menggunakan D flip flop dengan menambahkan input XOR ya di depannya. Kemudian outputnya kita jadikan input dari salah satu gerbang XOR ya. Dan salah satu input lainnya ini adalah pin untuk input dari T flip flop atau T. Sehingga konsep pengembangan dari D flip flop ini ya dengan ditambahkan XOR di sisi input nanti akan menghasilkan eh, apa hasil yang sama dengan T flip flop. Untuk T flip flop karakteristik kerjanya itu hanya ada dua. Yang pertama no change sama toggle. Jadi kalau inputnya 0 dia tidak ada perubahan ya walaupun dikasih clock. Tapi kalau dia dikasih satu dia sifatnya nanti dia berubah menjadi toggle atau kebalikannya ya berubah. Jadi kalau inputnya awalnya satu di 0, kalau inputnya awalnya 0 dia jadi satu. Tapi jangan lupa di sini selalu ada clock gitu ya. Jadi dia bekerjanya
ketika ada transisi dari nilai clock tertentu. Apakah dia dari 0 ke 1 ataupun 1 ke 0 tergantung dari jenis clocknya. Nah, itu adalah dua rangkaian atau dua flip-flop yang kita pelajari ya. Kalau di lab sheet kayaknya tinggal satu materi lagi kayaknya. Oh, dua. Counter asinkronus dan counter sinkronus ya. Tapi harusnya ada tambahan lagi sih, register ya dan seterusnya. Oke, untuk laporannya silakan nanti bisa ditulis ya. Untuk yang di flip flop itu ya mulai dari yang mulai dari yang basic rangkaiannya ya, basic circuitnya. Ya, ini pengembangan dari SR flip flop. Terus silakan juga nanti dicoba yang master slave. Terus kemudian eh, counter ya, counter yang membagi dua. Nah, untuk yang T flip flop ini juga sama basic, tapi ini basicnya diambil dari C flip flop. Terus kemudian juga dibikin dengan menggunakan uh, flip flop, flip flop apa istilahnya? Oh, ini sekali lagi satu lagi lah. Ini 4 bit data latch. Terus ini pengembangan di flip flop. Kalau aplikasinya T flip flop kayaknya nanti akan masuk ke sinkronus yang minggu depan. Jadi cukup ini aja. Jadi dua ini yang silakan dicoba. Terus nanti bisa juga dikembangkan untuk IC-nya. Ya disesuaikan aja. IC-nya silakan cari yang basic nggak apa-apa deh. Yang penting dicoba. Ya kalau masih ada waktu nanti silakan sambil dicoba. Paling tidak kalian nyoba flip flop satu IC, T flip flop satu IC. Coba kita cari di YouTube ada penjelasan tambahan apa ya misalnya. Ya dan jangan lupa ya diagram itu yang paling penting untuk bisa menjelaskan tentang flip flop gitu ya atau rangkaian yang sekuensial. Nah, salah satunya nanti kita kemarin udah belajar untuk driver dari seven segment. Nah, sekarang kalau mau bikin yang misalnya dia bisa mengcounting otomatis naik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kemarin kalian pencet satu-satu gitu ya, ataupun kalian ganti inputnya kan gitu ya. Nah, nanti kalau dengan kita mengkombinasikan yang rangkaian sekuensial ini, ya kita bisa mendapatkan counter. Nah, nanti counternya juga bisa kita bikin BCD ya sehingga nilainya dari 0 hingga 9, nanti habis itu 0 lagi. Nah, nanti salah satu implementasinya kita bisa dapatkan seperti yang di video ini. Ya. Jadi ada counter yang ter keluar nilainya di seven segment. Jadi kita tinggal ngasih ngasih clock ataupun nggak perlu pakai clock gitu ya. Ya, tapi seharusnya sih ada clocknya ya. Ya, harusnya ada clocknya sehingga nanti dia naiknya ketika ada clock counting, kemudian dia langsung bisa
ngedrive seven segment dengan driver yang sudah kita pelajari di rangkaian kombinasional. Nah, ini salah satu rangkaian yang bisa kita bikin tanpa perlu adanya program, tanpa perlu adanya microcontroller. Ya, jadi kalau mau bikin timer, ya nanti dia bisa ini sendiri, apa namanya, mengcounting sendiri. Nah, nanti gimana cara ngeresetnya? Nah, tadi di flip flop tadi kan ada fitur reset. Nah, itu bisa kita pencet, nanti dia mungkin akan mereset mulai dari nol lagi. Terus gimana cara ngepasinnya? Naiknya itu jadi per 1 detik, ya per real 1 detik ya. Ya kalau kalau nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Gimana caranya bikin? Karena kalau bikin rangkaian ya naiknya itu kan tergantung clock tuh. Nah, tapi gimana caranya bisa per 1 detik, eksak 1 detik, naiknya per benar-benar per 1 detik. Nah, jadi memang ada clock, ada yang tahu nggak bentuk dari clock tuh kayak gimana? Ya, salah satunya ini salah satunya. Ya, ini adalah kristal yang dia bisa memberikan sinyal terus menerus. Ya, tergantung berapa frekuensinya. Ya, nanti kita tinggal menyesuaikan. Ya, frekuensinya tinggal dibikin untuk bisa bikin clocknya itu jadi dalam 1 detik. Ada rangkaiannya lagi. Ya, sehingga nanti seven segment yang muncul tadi itu bisa naiknya itu benar-benar dalam 1 detik. Ya, kalau digital gampang ya, kita bisa sinkronus dengan internet selesai. Nggak usah mikirin rangkaian-rangkaian seperti itu ya. Tinggal kita tambahkan satu komponen namanya RTC, ya real time clock, udah selesai. Ya, jadi tinggal sesekali waktu nanti dia sinkronus sama internet, ya NTP server, otomatis jamnya udah sama dengan GMT, selesai kalau gitu. Atau sama dengan server gitu ya. Apalagi sekarang kalau semua device terhubung dengan internet, semua pasti jamnya sama, ya nggak? Karena itu selalu sinkron dengan jamnya dari server. Dan hampir semua alat yang sekarang ada jamnya itu juga pasti modelnya sinkronus gitu ya. Dia harus terhubung dengan ada sesuatu yang bisa mensinkronkan waktu gitu ya. Tapi kalau zaman dulu gimana? Ngepasin satu waktu 1 detiknya. Ya belum ada digital. Jadi rangkaian-rangkaian kayak tadi yang kita pelajari ini udah ada dulu nih. Ya belum ada IC, belum ada IC yang bisa diprogram. Ya salah satunya ya dengan menggunakan kristal ini kemudian dibikin rangkaian clocknya itu 1 detik. Jadi, presisi nilai komponen sangat menjadi perhatian waktu itu. Ya makanya kemudian komponen-komponen itu ada yang sifatnya uh, military grade. Nah, military grade berarti dia nilai presisinya sangat tinggi sekali. Ya kalau resistor ya dia mungkin plus minusnya 1% ataupun setengah persen ataupun lebih kecil lagi. Kalau kita beli di pasaran plus minusnya berapa persen? 5%. Itu bagus apa enggak? Ya tergantung kebutuhan ya. Kalau kita hanya bikin komponen atau bikin rangkaian-rangkaian yang tidak perlu kepresisian ya itu komponen yang pas, harganya murah dan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bikin bom pada waktu itu misalnya gitu ya, bikin bom harus meledak dalam waktu 3 detik karena biar orang yang naruh bom bisa lari dulu gitu misalnya, ada skenario kayak gitu. Kamu bikin pakai komponen yang nggak standar 5% gitu. Nah, error rate dari 5% untuk 3 detik mungkin ya bisa bikin orang meninggal kan ya. Nah, tapi kalau bisa presisi sampai 3 detik, benar-benar 3 detik ataupun 10 detik gitu misalnya, ya itu kan berarti itu yang diharapkan kan gitu. Nah, oleh karena itu ada komponen-komponen yang sangat mahal sekali, itu salah satunya ya gara-gara ada komponen itu yang punya presisi tinggi sekali. Presisi tinggi berarti artinya materialnya ya bagus, kemudian dibikin dengan proses yang industri yang mungkin bagus sekali, alatnya bagus gitu ya. Alatnya presisi sehingga material juga presisi. Ya, tapi yang kita gunakan biasanya kalau dalam praktikum itu ya itu standar lah grade-nya gitu ya. Ya. Dia punya error yang standar ya bisa untuk kita pelajari gitu ya. Tapi nanti kalau nanti udah jadi engineer kemudian kalian harus membuat sebuah project yang itu nilai presisinya tinggi, ya, akhirnya harus milih komponen yang grade-nya juga harus lebih tinggi juga.
Ya nggak mungkin kalian pakai yang abal-abal ya 5%, nggak apa-apa lah gitu. Itu kalau berhubungan dengan waktu ya, kemudian nilai 0,5 detik sangat berharga, ya nggak ada opsi lain, harus gunakan komponen yang memang punya kualitas atau presisi yang tinggi. Makanya kemudian kalau kalian searching misalnya ya IC misalnya military grade ada ya, dan ini biasanya nggak dijual bebas gitu ya, yang bisa beli ya orang-orang tertentu. Makanya kemudian namanya military grade. Kenapa namanya military grade? Ya, itu tadi alat komponen elektronik ini banyak diciptakan pada waktu itu ya masa perang. Kalau buat bikin radio nggak perlu lah penting-penting gitu ya. Tapi kalau untuk bikin bom itu sangat penting sekali. Makanya kemudian IC-IC yang dirancang yang punya kualitas tinggi namanya military grade. Ya. Ataupun berkaitan dengan pesawat. Nah, itu juga nggak boleh komponen-komponen yang ada di pesawat itu juga ya harus presisi tinggi. Nggak boleh komponen-komponen yang standar. Resistor gitu mungkin harganya satu kepingnya ada yang $100. Ya, sangat nggak masuk akal memang harganya. Kamu beli resistor di toko harganya $100 gitu ya. $150. Tapi nanti kalau udah masuk military grade harganya $100, ya memang nggak masuk akal, tapi memang realitanya seperti itu. Ya, karena dia punya material mungkin suhunya sangat ekstrim sekali, bisa tahan dalam dalam apa namanya rentang yang sangat ekstrim, sangat dingin sekali bisa, sangat panas sekali bisa, dan nilainya nggak berubah gitu ya. Mau diukur dalam suhu berapa dia nilainya konstan. Nah, jadi harga-harga itulah yang kemudian dibayarkan untuk mendapatkan kualitas-kualitas seperti itu. Tapi kalau sekali lagi kalau kita dalam belajar pasti kita pakai komponen yang standar yang bisa kita dapatkan. Kalau yang di toko-toko ya itu komponennya ya standar lah ya. Tapi sekali lagi besok kalau kalian jadi engineer kemudian kerja di suatu perusahaan, menuntut perusahaan itu mungkin bikin alat yang mungkin punya kualitas atau spesifikasi tertentu sehingga kalian harus memikirkan komponennya. Nah, kadang-kala nanti akan opsi-opsi lain. Nah, itulah kenapa datasheet itu penting. Ya, saya selalu menekankan sebelum pakai komponen apapun baca datasheetnya. Ya, nah karena memang sepenting itu sehingga besok ketika kalian pakai komponen tertentu dan itu baru wajib hukumnya kalian baca datasheetnya dulu, jangan beli dulu baru dipakai. Ya kalau murah, kalau mahal namanya buang-buang uang gitu ya. Nah, jadi silakan baca datasheetnya, dilihat. Ya, cari komparasi komponennya bagaimana ya terusnya sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan oh ternyata saya cocok pakai komponen yang ini karena ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi beli komponen itu bukan berdasarkan kita punya uang, tidak, itu salah satu opsi. Tapi yang paling penting sesuai dengan kebutuhan. Jadi engineer itu mikirnya seperti itu. Ya, kalau hanya sekedar punya uang, ya pasti belinya yang paling mahal. Ya, tapi kan nggak mungkin gitu ya. Kita bunuh lalat pakai bom kan nggak mungkin. Cukup pakai pemukul raket yang biasa aja, lalatnya udah mati, ya nggak? Jadi nggak perlu, walaupun kalian punya uang 1 miliar, nggak perlu beli bom juga untuk bunuh lalat kan gitu ya. Sama. Besok kalau dalam suatu project kalian bikin suatu alat dan butuh komponen, nah jadi pemilihan komponen itu dasar dari keoptimalan dalam bekerja. Nah, sehingga dengan kita belajar berbagai jenis komponen beserta datasheetnya itu jadi bekal harusnya ketika milih komponen harus tahu ya komponen apa yang digunakan. Nah, itu adalah gambaran ya tadi implementasi dari D flip flop ya bisa digunakan untuk counter yang kemudian nanti outputnya dikeluarkan ke 7 segmen. Ya karena kalau kalau hanya sekedar D flip flopnya nggak menarik ya, hanya begitu-begitu aja ya. Tapi kalau sudah dikeluarkan ke dalam 7 segmen, nah ini jadi sesuatu yang menarik nih. Nanti akan banyak hal yang bisa dikerjakan. Itu counter up. Gimana kalau counter down? Bisa juga dibikin. Ya, kalau counter down berarti ngitungnya dari atas ke bawah gitu ya. Gimana kalau counternya ada limitnya 0 sampai 3 saja, 0, 1, 2, 3, habis itu 0 lagi. Nanti rangkaiannya bisa di apa namanya dikembangkan lagi sehingga sesuai dengan kebutuhan. Gimana counternya nanti ada 2 digit ya, habis 09 kemudian 10, 11 atau 11, 12 dan seterusnya. Nah, itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Gimana kalau mau 10 digit? Itu juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Tapi biasanya ya kalau sekarang aplikasi itu sudah nggak ada yang pakai rangkaian digital seperti ini. Tapi kenapa kita harus belajar? Karena dasarnya itu ya dari ini. Nggak mungkin kita langsung belajar ngoding dari microcontroller. Ya, ya bisa aja, cuman kalian dasarnya nggak tahu. Ya, dengan belajar seperti ini, ya siapa tahu nanti kalau ada yang tertarik, salah satunya apa?
Salah satunya adalah pekerjaannya adalah IC designer. Ya, nggak mungkin orang bisa bikin IC nggak tahu gerbang logika dasar. Ya, jadi IC designer ini salah satu pekerjaan yang sebenarnya nggak banyak di Indonesia. Ya, kenapa? Karena pabrik pembuat IC juga nggak banyak di Indonesia. Tapi ada nggak orang Indonesia yang bikin IC? Ada. Saya kenal beberapa. Jadi tinggal di Singapura, dia kerja di sana sebagai chip designer atau IC designer gitu ya. Ya perusahaannya misalnya contohnya kayak National Instrument, ya dia bikin IC khusus untuk National Instrument, ada yang seperti itu. Atau STM, ST Microelectronic, ya. Saya punya teman adik kelas, dia kerja di sana, jadi IC designer engineer, ya, kerjanya bikin IC. Ya tapi itu tim gitu ya, nggak kemudian dikerjakan sendiri ya, dalam level perusahaan itu tim gitu ya. Jadi bukan hasil kerja sendiri. Jadi bikin IC, misalnya bagian kecilnya nanti kemudian dikerjakan sama dia. Ya, tapi untuk IC designer nggak ada yang levelnya S1. Rata-rata kalau nggak S2, S3. Ya, jadi kalau kalian punya cita-cita jadi IC designer, ya sekolah lagi, harus sekolah lagi. Ya, bagi dia itu banyak yang sifatnya freelance. Kalau kita freelance-nya kebanyakan desain program gitu ya. Di India itu freelance-nya bikin IC. Ya, karena sebenarnya desain IC itu ya software aja. Karena yang nyetaknya nanti ada perusahaan lagi sendiri. Nggak mungkin kita cetak sendiri. Ya, namanya wafering. Nggak mungkin. Ya, nyetaknya itu ada perusahaan sendiri. Ya, dan sekali cetak itu nggak bisa kecil gitu ya, langsung banyak. Makanya kemudian IC itu murah sebenarnya. IC ESP32 itu mungkin kalau dihitung satu produksinya mungkin hanya Rp1.000, Rp2.000. Tapi nggak mungkin cuma bisa bikin satu, bikinnya langsung banyak, 1 miliar, ya 1 juta sekaligus, sekali cetak 1 juta, ya sehingga hitungan kosnya itu ya satu satu apa satu proses produksi seperti itu. Tapi kalau ngitung cuma satunya, perbagiannya, harga materialnya, IC itu murah sekali. Ya 1.000 kan nggak sampai segitu, ya 2.000, Rp3.000. Ya, cuman karena satu proses, ada distribusinya, ada dan lain-lain, makanya kemudian harganya jadi lebih mahal ya. Karena salah satunya serangkaian dari proses produksi. Nah, jadi sekali lagi kita belajar ini nanti implementasinya mungkin nggak ada. Ya, karena implementasi semuanya udah pasti ranah menggunakan program. Udah nggak ada orang capek-capek bikin counter pakai rangkaian di flip flop, udah nggak ada. Tapi kalian kalau ingin coba silakan. Ya, tapi konsep dasarnya seperti itu. Karena nanti kalau implementasi dalam program menggunakan microcontroller, ya sama dasarnya dari yang kita pelajari sebenarnya itu di sana gitu ya. Program kita tuh menjalankan program atau menjalankan proses yang sebenarnya kita pelajari secara digital ini. Ya, sehingga ada gambaran bahwa proses-proses digital yang kita lakukan di bahasa pemrograman itu ya dasarnya dari yang kita pelajari. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa langsung dikerjakan secara mandiri dan kemudian bisa dipraktekkan secara langsung. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanyakan atau didiskusikan. Kalau simulasi haram hukumnya pakai yang kotak-kotak. Silakan bikin dari gerbang dasar. Ya, saya sampaikan. Kalau pakai simulasi haram hukumnya kalian pakai kotak-kotak. Ya kegampangan kalian narik udah jadi satu flip flop, ya enggak? Bikinlah dari gerbang dasar. Ada effortnya untuk nyambung-nyambung. Paling tidak apa yang kalian kerjakan itu pasti nempel di otak. Tapi kalau cuma ngambil D flip flop, T flip flop, pasti ada komponen itu ada ya. SR flip flop, ya kalau itu anak SD aja udah langsung diajari gitu udah bisa mas. Ya nggak? Jadi silakan kalau yang disimulasi effortnya lebih bikin dari gerbang dasar. Ya, sehingga kalian tahu proses pembuatannya. Tapi kalau implementasi pakai IC, ya memang pakai IC ya nggak mungkin kita bikin D flip flop pakai gerbang dasar. Nah, itu juga setengah mati juga bikin rangkaiannya ya. Jadi ada porsinya. Kalau simulasi itu sudah dimudahkan, kan bekerjanya lebih effortnya lebih tinggi. Ya, tidak pakai yang gampang. Tapi kalau diimplementasi kita bikin D flip flop itu nanti pakai rangkaian gerbang dasar, ya jangan pakai itu, pakai IC yang udah jadi aja. Ya karena memang disediakan itu untuk prakteknya memang seperti itu. Oke, ada lagi?
Belum presensi ya? Kan di depan itu tokennya. Dan kalau dirasa materinya kurang gitu ya, ini koknya ada agak sedikit perlu saya amati, silakan searching gitu ya, tambah cari referensi, ya cari buku literatur ataupun artikel ataupun video, ya itu udah banyak sekali di internet, ya. Yang kita pelajarin bukan sesuatu yang baru, sudah ditemukan 20-30 tahun yang lalu, ya. Sehingga kalau memang ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dan belum saya sampaikan, silakan juga bisa cari di internet karena banyak sekali. Nanti kalau memang perlu diskusi, kita bisa diskusikan. Oke, dari saya itu aja terkait dengan pertemuan di pagi hari ini. Kita mengerjakan dua hal ya, D flip flop dan T flip flop. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.